Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 terus bergulir. Pejabat Kementerian Agama, seperti Menteri Agama 2020-2024 Yakut Khalil Qomas, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Hilman Latif, hingga pendakwa Khalid Basalamah sudah diperiksa KPK. Mereka di luar sejumlah orang yang juga sudah diperiksa, termasuk ratusan biro perjalanan haji yang diduga terlibat. Meski sudah naik penyidikan sejak 9 Agustus lalu dan juga diumumkan penghitungan awal kerugian negara sebesar 1 triliun rupiah, KPK belum menetapkan tersangka. KPK juga menyebut 400 travel haji diduga terlibat. Puluhan saksi sudah diperiksa, termasuk pengurus Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh serta pejabat BPKH. Belum adanya tersangka di kasus ini membuat pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendatangi KPK. Perwakilan PBNU berharap KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji karena menjadi isu liar yang muncul atas perkara yang sudah pada tahap penyidikan ini. Rilis ataupun penjelasan KPK jangan sampai menyentuh kepada institusi-institusi yang sebetulnya tidak semuanya itu terlibat. Hanya beberapa orang, tapi seluruh Indonesia akhirnya komplain ke saya, bagaimana ini peta dan anatominya itu harus jelas segera dinyatakan. Sampai saya tadi menuntut limitnya kapan. Sementara itu menanggapi kedatangan PBNU ke KPK, kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Melissa Anggraini bilang KPK harus objektif dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dan tidak bisa dilakukan atas dorongan pihak manapun. Terkait permintaan penetapan tersangka yang disampaikan oleh pihak yang mengaku mewakili PBNU di KPK kemarin, tentu pada prinsipnya kami menghormati. Namun kita juga mempertanyakan bagaimana kapasitasnya dalam mengatasnamakan PBNU. Jangan sampai organisasi sebesar PBNU ini diklaim sepihak oleh orang-orang dengan agenda tertentu. Terkait dengan penetapan tersangka, itu tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan hanya karena ada dorongan dari pihak manapun. Itu murni didasarkan kepada fakta dan alat bukti yang cukup. Sebelumnya, KPK membantah adanya campur tangan pihak istana yang membuat lembaga anti rasuah itu belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang proses penyidikan masih berjalan dengan terus melakukan pemanggilan saksi-saksi. Kami pastikan bahwa proses penyidikan perkara terkait dengan kuota haji ini masih terus berproses di KPK. Jadi KPK juga masih terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi ataupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, dan tentu setiap keterangan dari para saksi yang dipanggil akan membantu KPK untuk membuat terang perkara ini. Publik ini menunggu bagaimana KPK membuat kasus kuota haji tambahan tahun 2024 terang benderang, termasuk apakah nantinya KPK akan benar-benar menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 terus bergulir, saudara. Sudah naik penyidikan sejak awal Agustus lalu, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka. Padahal sudah memeriksa berbagai pihak, hingga menghitung dugaan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah, menggeledah dan menyita dokumen hingga mencekal beberapa orang, termasuk Menteri Agama 2020-2024 Yakut Khalil Qomas. KPK pun sempat mendapatkan kritikan dugaan intervensi pihak luar dalam kasus kuota haji ini, saudara. Lalu bagaimana memaknai perjalanan kasus ini? Kita akan ulas bersama dengan penyidik KPK 2013-2021, Mas Yudi Purnomo, yang hadir bersama kami, bersama dengan sambungan daring, dan juga di studio Kompas TV, bersama dengan saya saat ini, Mbak Melissa Anggraini, selaku kuasa hukum dari Menteri Agama 2020-2024 Yakut Khalil Qomas. Selamat pagi, Mas Yudi, Mbak Melissa. Selamat pagi. Pagi, Mbak Ananda, Mbak Melissa. Oke, kabar sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau ke Mbak Melissa terlebih dahulu. Mbak Melissa, soal kasus dugaan korupsi kuota haji ini kan sebenarnya sudah naik ke penyidikan sejak 9 Agustus lalu ya. Sudah ada sejumlah orang yang juga dimintai keterangan, termasuk dengan pihak-pihak yang dicekal, termasuk dengan klien Mbak Melissa.
Pak Yakut. Sejauh ini sebenarnya bagaimana Pak Yakut memaknai dan menilai penyidikan yang dilakukan oleh KPK sejauh ini? Ya, sampai saat ini status dari Gus Yakut adalah saksi ya, dan beliau memang sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Sudah ada beberapa kali panggilan dari penyidik KPK yang sudah dipenuhi secara kooperatif gitu, sehingga beliau tentu saja akan terus kooperatif memberikan keterangan terkait dengan kebijakan yang selalu disampaikan dalam pengambilan kebijakan pada saat menjabat sebagai Kementerian Agama. Terkait pihak-pihak yang sudah dipanggil sepanjang proses penyidikan ini, kami melihat KPK sepertinya tidak gegabah ya. Dia terus memanggil berbagai pihak untuk mengumpulkan informasi agar menjadi terang perkara ini. Sehingga kita terus mendorong upaya yang dilakukan oleh KPK sampai saat ini. Mbak Melisa, KPK kan menilai sebenarnya kasus dugaan korupsi kuota haji ini kan berasal dari pembagian kuota yang 20.000 kuota dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian ini tidak selaras dengan peraturan yang saya sebutkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk pembagian kuota reguler dan juga kuota khusus begitu. Kalau dari Mbak Melisa, dari pihak Pak Yakut bagaimana? Jadi perlu kita pahami dulu ya Mbak, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu sebenarnya sudah diatur terkait ada kuota pokok dan ada kuota tambahan. Nah, di dalam kuota pokok itu diatur di dalam pasal 8 dan pasal 64 yang ada skema 8% untuk haji khusus. Mengapa? Karena di dalam kuota pokok ini sifatnya pasti. Setiap tahun kita selalu dapat 221.000 jamaah yang sudah ditentukan oleh Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Sifatnya pokok dan itulah yang disebut dengan kuota haji Indonesia. Nah, ketika ada kuota tambahan, maka ada pasal 9 yang memang tidak muncul sampai saat ini. Kenapa? Pasal 9 inilah satu-satunya diksi yang mengatur terkait kuota tambahan. Dalam hal terkait ada kuota tambahan, maka Menteri Agama dapat menetapkan kuota tersebut di dalam pasal 1 dan di dalam pasal 2-nya. Sehingga dia tentu tidak mengikuti kepada skema pasal 64, di mana sifat dari kuota tambahan ini adalah insidentil dan biasanya baru diperoleh dari Saudi menjelang keberangkatan, gitu. Dan sudah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk melihat dari pertimbangan teknis, dari situasi, wilayah, kapasitas, bagaimana menentukan dan skema mana yang terbaik. Nah, mungkin perlu diingat juga Mbak, pada saat kuota ini baru wacana diberikan oleh Saudi, di bulan Desember 2023 diundanglah oleh Saudi untuk dilakukan simulasi. Nah, di simulasi itu semua negara ya yang mendapatkan kuota untuk mengetahui bagaimana penempatan jamaah. Karena jelas wilayah Indonesia untuk haji reguler hanya mendapatkan 17 hektar setelah dipotong dengan lorong evakuasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga di dalam simulasi itu ternyata Saudi baru menyampaikan terkait adanya kebijakan yang terbaru, yaitu kebijakan zonasi Mina. Di mana di dalam kebijakan itu disebutkan ada 5 zona yang berdampak langsung terhadap penempatan dan pembiayaan jamaah. Sehingga setelah dilakukan kajian dan pertimbangan teknis, jamaah reguler maksimal hanya bisa menggunakan kapasitas kuota tambahan dari yang 20.000 itu hanya 10.000. Lebih dari itu tidak ada lagi kapasitas tempatnya, karena kan memang Mina wilayahnya tidak pernah bertambah. Nah, sehingga setelah simulasi itu dilakukan, dituangkanlah di dalam MOU bersama dengan Saudi, di mana di dalam MOU itu dicantumkan terkait adanya skema 50-50, sehingga pertimbangan untuk memutuskan adanya kebijakan pembagian kuota 50-50 itu ada landasan hukumnya, ada pertimbangan teknis, dan itu tentu demi keselamatan jamaah. Tapi saya mau tanya dari sudut pandangnya Mas Yudi selaku mantan penyidik KPK, sudah naik ke penyidikan tapi belum ada satupun tersangka yang disebut. Menurut tanggapan Anda bagaimana Mas Yudi? Ya, tentu bagi saya ini suatu hal yang sangat memprihatinkan ya bagi kerja-kerja KPK yang selama ini kita tahu bahwa KPK semenjak dari adanya pengaduan masyarakat,
kemudian sampai ke penyelidikan, itu kan benar-benar sudah firm ya siapa yang akan menjadi calon tersangka atau yang menjadi TO lah, yang kemudian nanti akan diperdalam di tingkat penyelidikan, sehingga ketika naik ke penyidikan ya itu sudah ada nama tersangkanya karena bukti permulaan sudah cukup untuk didapatkan. Namun kemudian oke lah ketika KPK menempuh jalur memutar ya dari penyelidikan naik ke penyidikan tanpa ada nama tersangka, saya pikir seharusnya sudah ada putusan siapa yang akan tetapkan tersangka dalam waktu 2 minggu apa 3 minggu ya setelah penyidikan naik, karena kan yang terjadi kan penyidikan itu sebenarnya redundant apa yang dilakukan pada saat penyelidikan ditambah dengan adanya proses-proses ataupun tindakan-tindakan kewenangan dari penyidik. Saya melihat sudah kaya sekali ya barang bukti yang dimiliki oleh KPK. Nah sekarang tinggal ya KPK menentukan siapa penyelenggara negara ya yang akan menjadi tersangka. Dan kalau kita melihat bahwa kalau sebelumnya ketika KPK menetapkan tersangka dalam penyidikan sudah nama tersangka, kemudian dilakukan pencekalan, ya pencekalan dilakukan terhadap 2 ya, tersangka dan saksi gitu ya. Nah sekarang ada saksi 3 ya yang dicekal gitu ya. Dan artinya karena belum ada nama tersangka, apakah kemudian ya dari ketiga orang ini, apakah tiga-tiganya nanti akan menjadi tersangka? Apa salah 2, apa salah 1? Atau kemudian di luar nama ini ya tentu KPK yang harus menentukan. Tapi bagi saya ini sudah sangat terlalu lama ya bagi KPK untuk menentukan siapa tersangkanya. Masalah apakah kemudian nanti akan ada SP3? Saya pikir syarat SP3 itu sudah tidak bisa terpenuhi karena pertama waktunya kan masih panjang 2 tahun, dan kemudian tadi saya katakan barang buktinya kan sangat melimpah ya yang dimiliki KPK, mulai dari adanya yang mengembalikan uang, adanya rumah ya kan, kemudian juga saksi-saksi sudah diperiksa. Jadi bagi saya apakah ada sesuatu atau momentum yang ditunggu oleh KPK untuk menetapkan tersangka? Tapi bagi saya menetapkan tersangka itu bukan sekedar momentum ya, tetapi alat bukti yang cukup seperti itu Mbak. Jadi sekali lagi ya tentu sangat mengecewakan ketika KPK hampir 2 bulan ini belum dapat menentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Padahal sebenarnya dari penyelidikan sebenarnya teman-teman penyelidik pasti sudah tahu ya kemana arah ini, apalagi teman-teman penyidik ya, yang tentu kan timnya berbeda ya, tetapi mereka sudah mengikuti dari proses penyelidikan. Seperti itu Mbak Nanda. Oke, Mas Yudi mengaku kecewa karena sudah 2 bulan masih belum ada nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kayak saya kembali lagi ke Mbak Melisa di sini, Mbak, ada unsur elemen masyarakat begitu ya yang mendorong KPK untuk sesegera mungkin bisa mengungkapkan siapa tersangkanya terkait dengan kasus ini. Tapi kalau dari sudut pandang Mbak Melisa mewakili Pak Yakut seperti apa? Ya tentu setiap pandangan dari elemen masyarakat kita hargai sebagai hak warga negara ya. Tapi bahwa penetapan tersangka tentu basisnya adalah fakta dan alat bukti yang cukup. Sejauh ini kita melihat KPK tidak mau gegabah untuk menentukan karena pertanggungjawabannya jelas ini. Penegakan hukum kan juga harus diimbangi dengan berkeadilan ya, sehingga penggalian fakta yang cukup komprehensif yang dilakukan oleh KPK itu mungkin dalam rangka memenuhi unsur-unsur yang harus ada, sehingga penekanan atau dorongan dari elemen masyarakat itu tidak bisa mengganggu independensi dari KPK itu sendiri. Jadi menurut kami KPK hari ini berupaya untuk tetap objektif, untuk tetap memastikan fakta-fakta terpenuhi, relevan dari semua yang terungkap, meskipun yang tadi Mas Yudi sampaikan sudah ada pengembalian dari pihak-pihak tertentu, sudah ada yang disita, sudah terlihat sepertinya wilayahnya ada di apakah di pungli atau suap atau gratifikasi. Kita pada dasarnya mendukung upaya-upaya KPK mengungkap itu semua. Tapi balik lagi, tentu perlu dipisahkan antara kebijakan dari pengambil keputusan yaitu pejabat negaranya dengan tindakan kriminal oknum tertentu. Karena yang bergulir di masyarakat bahwa kebijakan itu diambil melanggar hukum. Nah makanya kita sampaikan bahwa itu tidak betul. Ada pasal 9 yang mengatur terkait kuota tambahan itu merupakan diskresi atau merupakan kewenangan atribusi yang sudah diberikan oleh undang-undang kepada Menteri Agama. Karena pertanggungjawaban yang paling utama dari Menteri Agama adalah keselamatan jamaah.
Dan pelaksanaan haji 2024 itu tidak bisa kayak kita pakai kacamata kuda, Mbak. Kita harus melihat 2023 ada insiden seperti apa, di 2022 seperti apa. Sehingga pertimbangan kapasitas overcrowded itu luar biasa, harus dipertimbangkan. Karena faktanya 2025 kan tidak ada kuota tambahan, itu pun insidennya luar biasa. Jadi kita jangan hanya berpikir jumlah jamaah yang diberangkatkan, karena yang diberangkatkan bukan kopernya, Mbak, tapi nyawanya gitu. Jadi tugas utama Kementerian Agama adalah memastikan faktanya kapasitas terpenuhi terhadap kuota tambahan 10.000 loh. Ada jamaah yang berangkat yang semestinya belum masuk ke dalam antrian 2024 berangkat dengan kuota tambahan. Mengapa hanya 10.000? Karena memang hanya segitu yang yang cukup untuk memastikan perlindungan dan keselamatan jamaah. Oke, saya tangkap bahwa jangan terburu-buru. Tapi kalau dari sudut pandang Anda, Mas Yudi, saya ke Mas Yudi lagi. Kalau melihat KPK menyusun konstruksi kasus ini sehingga ditemukan dugaan pidana korupsi sampai dengan kerugian negara, seperti apa? Ya, ini memang sangat menarik ya, bahwa KPK tidak menerapkan pasal gratifikasi, KPK tidak menerapkan pasal suap menyuap, KPK tidak menerapkan pasal pemerasan, tetapi KPK menerapkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara di atas 1 triliun. Artinya apa? Artinya KPK pertama menganggap bahwa kuota tambahan tersebut merupakan fasilitas negara. Segala macam penyalahgunaan terkait dengan aturan, kemudian juga jual beli dan sebagainya, ya itu termasuk dalam kerugian keuangan negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka KPK dalam hal ini tentu sekali lagi bahwa KPK hanya bisa menetapkan tersangka di awal, itu harus ada penyelenggara negaranya. Nah, ketika ada penyelenggara negara tentu tidak banyak di Kementerian Agama penyelenggara negara. Ada misalnya menteri, wakil menteri, pejabat eselon 1, staf sus gitu ya. Kemudian pejabat lainnya yang disetarakan dengan penyelenggara negara. Artinya ini sebenarnya sangat-sangat sedikit ruangnya. Kemudian yang menarik adalah bagaimana terkait tadi kewenangan. Di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu memang ada yang namanya kewenangan, di mana tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mbak Melisa terkait dengan tanggapan-tanggapan terkait dengan misalnya perbuatan Menteri Agama yang kemudian dijabarkan seperti itu. Nah, tapi sekali lagi saya mungkin melihat bahwa ketika KPK kemudian menaikkan pasal 2 ayat 1 pasal 3, tentu KPK juga mempunyai argumentasi sendiri terkait dengan apakah boleh 50-50 misalnya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana. Jadi saya pikir memang ini sangat pelik kasusnya, tetapi sangat sederhana untuk mengungkapnya, karena bagi saya KPK tentu sudah mendapatkan hulunya, kemudian hilirnya juga sudah diungkap, tetapi sekarang bagaimana tersangkanya ini yang belum didapatkan. Bagi saya sebenarnya 2 alat bukti yang cukup bagi KPK sebenarnya sudah didapatkan. Tapi sekali lagi ada pertanyaan di benak saya, apakah memang menunggu momentum? Karena memang kalau kita bicara mengenai KPK menetapkan status tersangka, ini kan kita bukan hanya bicara mengenai KUHP bahwa penyidikan nanti di akhir gitu penetapan tersangkanya, tapi kita juga bicara mengenai undang-undang KPK bahwa di awal seharusnya KPK sudah menetapkan tersangkanya. Oke, itu jadi pertanyaan bersama sebenarnya, apakah ini menjadi menunggu momentum. Saya mau kembali lagi ke Mbak Melisa. Sebenarnya harapan dari Pak Yakut melihat kasus ini berjalan proses penyidikan saat ini sampai dengan selaku sebagai mantan pejabat publik begitu. Singkat saja, Mbak. Baik, mungkin menanggapi sedikit tadi tentang kerugian negaranya Mas Yudi, bahwa kita pun juga masih menunggu terkait dengan kerugian negara itu hitungan yang pastinya seperti apa. Karena faktanya pada tahun 2023 hitungan dari BPK sendiri, hasil audit BPK sendiri, ada dana efisiensi sebesar 601 miliar terkait dengan penyelenggaraan haji 2024. Nah, itu yang kita masih tunggu karena terlihat masih berubah-ubah gitu apakah dari ini dihitungnya ataukah dari itu, karena faktanya kan jamaah bayar full terkait dengan pembiayaan, apalagi haji khusus mereka bayar full gitu. Jadi kalau ada keuntungan apakah itu menjadi kerugian negara? Nah, kemudian pandangan dan harapan dari Gus Yakut, tentu proses hukum ini berjalan memegang prinsip keadilan, transparansi, kemudian berbasis dengan fakta, terbebas dari tekanan politik tentunya, sehingga masyarakat betul-betul diberikan kebenaran
bukan hanya framing negatif ya dari kasus ini, karena kami paham juga bahwa ini adalah kasus yang cukup sensitif, tetapi kita ingin kebenaran itu tersajikan utuh dengan proses-proses hukum yang berkeadilan dan transparan. Oke, itu menjadi harapan bersama tentunya ya. Terima kasih atas waktunya sudah bersama dengan kami, kuasa hukum dari Yakut Khalil Qomas selaku Menteri Agama 2020-2024, Mbak Melisa Anggraini, dan bersama kami tadi melalui sambungan daring Mas Yudi Purnomo, masih bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Melisa, sehat selalu. Terima kasih.